Xiao Yuan memeriksanya dengan teliti namun dia tidak dapat merasakan fluktuasi aura di dalam giok hijau ini. Setelah beberapa waktu memeriksa, Xiao Yuan akhirnya memiliki beberapa pemikiran tentang giok hijau ini. Mungkin ada harta di dalamnya. Kelihatannya aku harus menghancurkan bagian luarnya terlebih dahulu, kata Xiao Yuan dengan tenang. Pedang Dewa Petir muncul di tangannya dan Xiao Yuan berniat memotong giok hijau menjadi dua bagian. Asteris klang. Asteris. Pedang Dewa Petir dipantulkan kembali seolah baru saja membentur sesuatu yang keras. Giok hijau itu mulai berdengung dan gelombang aura yang kuat mendorong Xiao Yuan ke belakang. Tubuh Xiao Yuan terdorong dan terpental sangat jauh ke belakang. Keringat dingin muncul di dahinya dan hal ini membuatnya sangat terkejut, bukan bisa menahan pedang Dewa Petir, bahkan giok hijau ini mampu memberikannya serangan balasan. Bahkan gelombang aura yang diarahkan padanya mampu membuatnya terdorong sangat jauh. Hal ini menunjukkan bahwa giok hijau ini adalah artefak yang memiliki kekuatan yang tidak berada di bawah pedang Dewa Petir. Xiao Yuan berdiri dan kekuatan jiwa menyembur keluar. Dia berniat untuk memeriksa giok hijau ini menggunakan kesadaran ilahi miliknya. Giok hijau itu sekali lagi berdengung dan kekuatan jiwa Xiao Yuan ditekan sepenuhnya. Bayangan dua mata yang sangat dingin muncul di kepala Xiao Yuan dan hal ini membuatnya sangat panik. Segera dia menarik kembali kesadaran ilahinya dan wajahnya terlihat sangat pucat. Jika dia tidak menariknya dalam waktu yang cepat, kesadaran ilahinya mungkin akan hancur di bawah tekanan sosok ini. Perlahan giok hijau ini mulai berdengung, gas hijau keluar dari dalam dan perlahan warna giok itu memudar. Gas hijau itu perlahan berkumpul dan membentuk seekor burung yang sangat besar yang terbang di atas langit. Aura yang kuat menyebar dan burung hijau itu menatap Xiao Yuan dengan merendahkannya. Tubuh Xiao Yuan bergetar hebat dan tidak bisa menahan keterkejutannya. Burung hijau itu mengepakkan sayapnya dan menciptakan gelombang aura disertai dengan badai angin yang kuat. Xiao Yuan mundur beberapa langkah dan berkata, "Ini bukan bis. Apakah ini spiritualitas jiwa yang terbentuk dari harta itu sendiri?" Jiwa burung hijau melihat ke arah Xiao Yuan dengan ganas dan melesat ke arah Xiao Yuan dengan kekuatan jiwa yang meledak. Melihat hal ini Xiao Yuan menjadi sangat tertekan, bahkan untuk berlari saja dia sudah tidak mampu. Penindasan kekuatan jiwa ini terlalu berat untuknya, jika ini diteruskan maka dia bisa kehilangan nyawanya. Perbedaan kekuatannya masihlah terlalu jauh dan Xiao Yuan hanya bisa pasrah dengan keadaannya saat ini. Jiwa burung hijau ini terlalu mengerikan dan tidak mungkin baginya untuk mengendalikannya ataupun melawan dengan kekuatannya yang sekarang. Laut kesadaran ilahi Xiao Yuan merasakan guncangan yang besar dan seperti akan meledak kapanpun. Jiwa burung itu semakin mendekat dan tekanan jiwa yang dirasakan Xiao Yuan semakin kuat. Tiba-tiba jiwa burung hijau itu berhenti bergerak dan merasakan kengerian di dalam tubuh Xiao Yuan. Sebuah akar emas keluar dari tubuhnya dan melesat ke arah jiwa burung hijau. Akar spiritual itu mengikat jiwa burung hijau dan membatasi gerakannya. Jiwa burung hijau mencoba untuk lepas dari belenggunya. Namun akar spiritual emas itu mengikatnya dengan erat dan menyerap jiwanya. Melihat hal ini Xiao Yuan merasa jauh lebih baik, namun jiwa burung hijau itu ditarik dengan paksa dan masuk ke dalam laut kesadaran Xiao Yuan. Hah? Ini terlalu berbahaya. Xiao Yuan berlutut di tanah dan segera bermeditasi. Di dalam laut kesadarannya jiwa burung hijau masih berjuang untuk lepas dari jerat akar spiritual emas. Melihat hal ini Xiao Yuan tidak bisa tinggal diam. Jika jiwa burung hijau ini lepas dan mengamuk maka amukannya mungkin dapat menghancurkan laut kesadaran ilahi miliknya. Xiao Yuan membentuk segel di tangannya dan petir emas di atas membombardir jiwa burung hijau. Teriakan kesakitan terdengar sangat keras dan hal ini membuatnya sangat marah. Jatuhlah.
Xiao Yuan berteriak dengan keras dan meningkatkan kembali kekuatan petir emas. Namun berapa kali pun dia mencoba, petir emas miliknya tidak bisa menjatuhkan jiwa burung hijau yang terlihat sangat kuat. Kepalanya mulai terasa sakit karena pertarungan ini dilakukan di dalam laut kesadarannya. Xiao Yuan mengerutkan keningnya dan berdiri di depan jiwa burung hijau. Kekuatan jiwa yang kuat dirasakan oleh tubuhnya dan hal ini membuatnya sedikit gemetar. Asteris swoosh. Asteris. Api hitam kekosongan muncul di dahi Xiao Yuan dan gelombang aura panas yang mengerikan menyebar. Jiwa burung hijau itu perlahan mulai ketakutan dan instingnya mengatakan bahwa api hitam yang di depannya saat ini dapat menghancurkan apapun. Seolah api hitam ini adalah bentuk dari kehancuran itu sendiri, tekanannya bahkan dapat membuat semua makhluk menjadi ketakutan dan ini adalah salah satu kartu as milik Xiao Yuan. Alasan Xiao Yuan tidak pernah menggunakannya dalam pertarungan adalah karena dirinya tidak memiliki kontrol penuh. Bahkan akar spiritual emas tidak mampu mengikatnya dengan paksa. Alasannya adalah karena Xiao Yuan mengkultivasikan siklus kekacauan itu sendiri. Karena itulah Xiao Yuan dapat melihat bentuk pertama dari lahirnya harta kekacauan dan api hitam ini menerimanya sebagai pemiliknya. Namun kekuatannya yang besar masih jauh untuk digunakan. Xiao Yuan merasa kalau hal ini digunakan dengan sembarangan maka api hitam kekosongan dapat menghancurkan segala yang di luar kendalinya. Episode sebelumnya. Bab 74 Dendam. Episode berikutnya. Bab 76 Menyatu. Terpopuler. Comments. Guanbong. Coba tadi lawan musuh api kekosongan di uji coba kan tahu ke... Jiwa burung hijau mulai merasakan kengerian melihat api hitam kekosongan. Dia sudah kehilangan semangatnya untuk bertarung dan bahkan untuk bergerak saja dia tidak berani. Akhirnya tenang juga. Jika kau tidak bisa tenang maka aku akan membakar jiwamu dengan api hitam kekosongan. Kata Xiao Yuan dengan dingin. Pada kenyataannya Xiao Yuan tidak berani melakukan hal itu. Jika dia melakukannya takutnya nanti bukan hanya jiwa burung hijau yang akan lenyap. Tapi laut kesadaran ilahinya akan ikut hancur karena api hitam kekosongan yang tidak bisa dia kontrol. Jiwa burung hijau itu tidak merespon perkataan Xiao Yuan karena kecerdasan spiritualnya baru saja terbentuk dan tidak memungkinkan baginya untuk memahami bahasa Xiao Yuan. Jiwa burung hijau ini sama halnya seperti bintang buas. Dia akan menyerang mereka yang mengancam tempatnya. Akar spiritual mengikat jiwa itu dan menyeretnya masuk jauh lebih dalam. Tidak ada perlawanan dari jiwa burung hijau dan saat ini dia hanya bisa pasrah dengan nasibnya. Satu persatu bagian mulai terhubung oleh akar spiritual emas dan jiwa burung hijau ikut termasuk di dalamnya. Sebuah tanda jiwa muncul di tubuhnya dan tanda jiwa ini dibentuk melalui laut kesadaran ilahi. Xiao Yuan merasakan perasaan yang aneh dan belenggu dari jiwa burung hijau mulai menghilang. Namun saat ini dia terlihat sangat tenang dan tidak memancarkan aura permusuhan seperti sebelumnya. Sekarang Xiao Yuan mengerti apa maksud sebenarnya dan mengapa akar spiritual emas mengikat jiwa burung hijau. Bahkan Xiao Yuan dapat terhubung dan mengetahui apa yang dirasakan burung hijau. Xiao Yuan perlahan mendekat dan mengusap kepalanya. Sekarang kau sudah berbagi tempat denganku. Aku membutuhkan kekuatanmu untuk membantuku. Jadi mulai sekarang kau tidak akan lagi kesepian. Jiwa burung hijau itu menjadi sangat bersemangat dan senang dengan kebaikan Xiao Yuan. Melihat hal ini Xiao Yuan lebih mudah menggunakannya dan mendapatkan rekan yang bagus. Namun sekarang laut kesadarannya terdapat makhluk yang kuat dan hal ini sedikit membuatnya kurang nyaman. Perlahan Xiao Yuan membuka matanya dan memobilisasi kekuatan jiwanya. Jiwa burung hijau keluar dari tubuhnya dan terbang ke atas langit.
Xiao Yuan melompat ke atas tubuhnya dan dapat bergerak sesuka hatinya. Walaupun ini hanya dalam bentuk wujud jiwa, namun hal ini masih sangat berguna. Xiao Yuan dapat mengandalkannya dalam pertarungan dan mendapatkan tambahan kekuatan. Xiao Yuan mengambil kembali jiwa burung hijau dan segera dengan satu pikiran jiwa burung hijau langsung kembali. Hah! Setelah bergabung dengan jiwa burung ini, aku merasa mendapatkan sedikit pencapaian dalam kekuatan jiwa. Yah! Itu tidak masalah lagi pula, hal ini sama sekali tidak merugikan untukku. Xiao Yuan sedikit kecewa karena hal ini tidak sesuai dengan ekspektasinya. Segera dia keluar dan dunia liontin emas dan memeriksa keadaan Lei Yunting di luar. Di sana dia mencium bau yang sangat harum dan terdapat banyak sekali makanan di atas meja yang Lei Yunting siapkan untuknya. Apakah kau sudah selesai? Kemarilah dan makan. Kau perlu mengisi kembali tenagamu. Lei Yunting meminta Xiao Yuan untuk duduk. Xiao Yuan duduk dengan tenang dan Lei Yunting melayaninya dengan benar. Xiao Yuan cukup senang dengan hal ini karena mereka berdua sekarang terlihat seperti sebuah pasangan yang sebenarnya. Apakah tidak ada kabar dari luar? Mengapa wilayah terlarang belum juga terbuka? Xiao Yuan memakan makanannya dengan cepat. Aku tidak terlalu mengerti. Wilayah terlarang memiliki segel yang bahkan ahli tingkat origin tidak mampu untuk menghancurkannya. Namun setiap 10 tahun sekali segel wilayah terlarang akan melemah dan banyak sekali orang yang mencoba peruntungan mereka untuk menerobos di sana. Lei Yunting melanjutkan. Bahkan hal ini cukup menarik bagi orang-orang benua Zien. Kemungkinan ketiga keluarga besar akan mengirim orang untuk pergi. Aku tidak terlalu peduli dengan mereka. Sekarang tujuanku adalah membalas perbuatan Dan King kepada kita. Xiao Yuan berniat untuk menyelesaikan semua keluhan dengan Dan King. Dia tidak peduli konsekuensi apa yang akan terjadi padanya di masa depan. Setelah apa yang dilakukan oleh mereka kepadanya, dia sudah menjadi duri yang harus segera disingkirkan. Aku mengerti. Aku juga memikirkan hal yang sama. Namun kita tidak boleh terburu-buru dan menunggu momen yang tepat. Lei Yunting mengingatkan Xiao Yuan untuk tidak terbawa oleh kebencian. Xiao Yuan mengangguk dan setuju dengan perkataan Lei Yunting. Namun dengan dirinya yang sudah berada di tingkat langit. Xiao Yuan sangat yakin bahwa membunuh mereka bukanlah hal yang sulit untuknya maupun Lei Yunting. Ngomong-ngomong, apakah kau menggunakan artifak untuk menutupi kultivasimu? Aku sama sekali tidak bisa merasakan auramu. Kata Lei Yunting dengan penasaran. Aku tidak menggunakan artifak apapun. Xiao Yuan menjawabnya dengan jujur. Baiklah. Aku akan pergi dan berlatih lagi. Lei Yunting membereskan meja dan berniat memulai latihannya. Alasan mengapa Lei Yunting tidak bisa membaca tingkat kultivasinya mungkin karena jiwa burung hijau yang berada di dalam laut kesadaran ilahi miliknya. Namun Xiao Yuan juga tidak masalah dengan hal ini. Auranya hanya terlihat seperti orang biasa dan ini jauh lebih nyaman jika seperti ini. Xiao Yuan kembali ke tempat tidurnya dan mengistirahatkan tubuhnya. Lei Yunting berada di sampingnya dan Xiao Yuan tidak berniat mengganggu latihannya. Episode sebelumnya. Bab 75 Rahasia di Balik Giok Hijau. Episode berikutnya. Bab 77 Masuk Wilayah Terlarang. Bersambung. Episode berikutnya yang lebih seru dan memukau. Jangan lupa subscribe, like dan share kepada teman Anda. Thank you very much.